tidak sesuai dengan asumsi yang ada, maka dianggap itu tidak layak digunakan alat uji. Nah itu. Nah sebenarnya uji asumsi klasik itu nanti akan lebih banyak digunakan pada saat kita melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik regresi. Ya. Bahwa kemudian ada uji statistik lain dengan dengan prasyarat tertentu, hampir semuanya begitu ya, hampir semuanya begitu. Seperti misalnya bicara tentang chi-square. Nah, chi-square itu mensyaratkan bahwa setiap sel itu minimal kasus atau 5 unit data di setiap sel. Jadi misalnya kalau pertemuannya itu adalah tabel silangnya 22, itu berarti minimal 20. Ya, 20 kasus atau 20 unit. Itu dari hasil perhitungan, hasil observasi. Ya. Oke, kita lewati aja itu. Yang pertama. Yang kedua yang ingin saya awali penjelasan kali ini adalah bahwa minggu depan kita akan UTS ya, ujian tengah semester dengan menggunakan SPSS ya, dengan menggunakan SPSS. Nanti ada petunjuknya, jadi latihan sebagaimana dalam praktikum kita 3 kali pertemuan ya, praktikum itu ya, 3 kali pertemuan praktikum, ulang aja. Model soalnya nanti saya akan berikan macam raw data, mungkin sekitar 50 sampai 100 data gitu. Nanti itu diinput masuk ke dalam SPSS. Ini diinput masuk, kemudian nanti dibuatkan distribusi frekuensi, dibuatkan chart. Nah, kemudian nanti juga akan dilakukan perhitungan seperti misalnya yang kita pelajari kemarin itu, misalnya untuk apa itu namanya sentral tendensi ya, pengujian faktorial apa namanya sentral tendensi, kemudian dispersion ya, seperti misalnya kemarin kita belajar tuh tentang apa namanya standar deviasi ya, ada itu standar deviasi, kemudian juga ukuran letak ya, atau ukurannya itu termasuk gitu ya, misalnya kuartil 1, kuartil 3 gitu ya. Nah nanti akan dapat poin yang lebih jelaskan apa makna di balik angka-angka itu ya, apa makna di balik angka itu ya, seperti yang saya jelaskan misalnya kemarin ketika kita mendapatkan nilai rata-rata, apa rata-rata itu. Kalau kita mendapatkan nilai median, apa mediannya. Kalau kita mendapatkan nilai ukuran letak misalnya kuartil 1, apa makna dari kuartil 1 itu ya, di ukuran letak. Apa makna misalnya kalau kita mendapatkan nilai modus ya, misalnya modusnya berapa, apa makna yang bisa kita ambil dari situ ya. Itu nanti minggu depan ya, minggu depan itu nanti akan soalnya nanti seperti itu, dan itu dikerjakan langsung dan ada batas waktunya untuk mengupload. Artinya kalau lewat dari batas waktu mengupload, maka itu dianggap tidak mengikuti ujian gitu ya. Oke, saya kira itu penjelasan awal dulu, jadi saya tidak akan jelaskan lagi ini setelah perkuliahan ini. Nah sekarang kita masuk pada uji hipotesis ya. Ada hal penting yang ingin saya jelaskan dulu terkait dengan mengapa sih kita menggunakan uji hipotesis. Nah, perlu dipahami lebih awal bahwa kalau kita melakukan
penelitian dan kemudian kita akan melakukan pendekatan kuantitatif. Nah, apa sesungguhnya fungsi dan tujuan kita menggunakan statistik itu? Hal penting yang harus kita pahami di sini adalah bahwa salah satu, seperti yang saya jelaskan minggu lalu, salah satu kan penting yang digunakan di dalam statistik itu adalah penggunaan teknik sampling. Itu yang pertama dulu. Ya. Kemudian yang kedua, di dalam statistik itu kita dimungkinkan untuk melakukan uji abilitas instrumen. Nah, ini yang penting. Kenapa? Karena dalam statistik inferensial, maka sesungguhnya yang kita instruksikan itu adalah, yang kita akan adalah kuesioner. Nah, apakah kuesioner yang kita buat memenuhi syarat atau dapat dijadikan sebagai alat untuk mengetahui, katakanlah misalnya persepsi masyarakat atau opini yang ada di dalam masyarakat, ukur itu, maka kita harus menggunakan peralatan untuk nah, kalau misalnya itu begini, contohnya mungkin begini. Jadi seperti misalnya timbangan yang umum itu, timbangan yang umum digunakan untuk keperluan tertentu ya. Kalau misalnya untuk menimbang emas misalnya, ya, itu kan harus di-adjust itu. Harus di-adjust dulu. Di-adjust itu ya, harus dikalibrasi. Ya, harus dikalibrasi. Artinya dikalibrasi itu adalah untuk menjamin bahwa timbangan yang kita ingin menimbang, misalnya sebuah benda dengan berat 10 gram, maka yang tertimbang nanti, katakan misalnya kita ingin menimbang tepung misalnya 10 gram yang kita gunakan, atau 100 gram yang kita gunakan, maka timbangan yang digunakan itu benar-benar yang kita timbang beratnya itu betul-betul 100 gram. Nah, itu yang disebut rasi. Seperti itu. Biasanya kita melakukan tera. Di tera itu artinya itu sebenarnya itu dikalibrasi. Jadi timbangan itu di tera itu. Jadi ada timbangan-timbangan tertentu itu harus timbangan beras, timbangan besar-besar itu harus di tera itu untuk menjamin bahwa tidak salah. Nah, itu alat uji validitasnya. Alat uji validitas. Jadi instrumen atau kuesioner tadi yang digunakan itu harus betul-betul dapat mengukur sesuai dengan kan. Jadi misalnya opini masyarakat gitu. Ya jangan sampai misalnya itu tidak oleh masyarakat yang menjadi target. Itu. Maka itu harus diuji validitasnya. Kalau valid ada yang salah dengan kuesioner atau responden atau target atau sampel tidak qualified, tidak memenuhi syarat untuk itu gitu. Nah, tetapi biasanya yang paling sering sebenarnya mungkin kita sederhanakan. Makanya misalnya untuk kuesioner tertentu yang dengan target tertentu pula misalnya ya, yang misalnya yang eksklusif, katakanlah misalnya pada kelompok-kelompok tertentu yang memang betul memberikan jawaban yang kita jadikan sebagai acuan untuk melakukan atau menurunkannya nanti dalam kesimpulan penelitian, maka itu harus betul-betul teruji. Itulah sebab dilakukan pretest dulu. Dilakukan pretest itu, jadi kuesioner itu biasanya diedarkan pada kelompok terbatas,
bukan target, jadi pada kelas yang bukan kelompok, tetapi memiliki kualifikasi yang sama, gitu, memiliki kualifikasi yang sama. Misalnya, seperti misalnya minggu lalu kita belajar tentang karakteristik responden, gitu ya, karakteristik responden. Itu pada betul sesuai di situ. Ya, misalnya populasinya seperti ini, maka kita harus sampel untuk uji kuesioner itu dengan kualifikasi yang sama. Sebab kalau tidak kan repot. Misalnya target kita sesungguhnya lulusan yang pernah mengikuti pendidikan minimal SMA gitu. Berarti SMA ke atas gitu ya. Kemampuan baca dan wawasannya lebih tinggi gitu ya, ketimbang misalnya ya umumlah kita tahu bahwa misalnya akan ada perbedaan misalnya mereka yang lulusan SMA ke atas dengan yang hanya mengecap sampai bangku SMP gitu. Pun itu terkadang juga ada mereka yang hanya lulusan SMP tetapi kualifikasi dan cara berpikirnya mungkin setara dengan mereka yang menempuh pendidikan tinggi sekalipun gitu. Ada yang begitu, tetapi itu kita kecualikan ya. Kita fokus pada yang sifatnya general. Kita melakukan uji validitas. Termasuk adalah reliabilitas. Jadi validitas itu terkait dengan kemampuan alat uji itu untuk memberikan hasil yang sama jika dilakukan itu disebut dengan valid. Sedangkan reliabilitas itu adalah ketepatan alat ukur yang digunakan. Nah, ketepatan alat ukur yang digunakan. Biasanya reliabilitas itu digambarkan misalnya kita ingin mengukur berat badan ya kita gunakan timbangan. Ya sederhananya begitu ya. Ya kita tahu mengukur tinggi badan seseorang ya kita menggunakan sentimeter atau meteran gitu kan. Nah, cuma terkadang ada alat keduanya mengukur berat badan dan mengukur tinggi badan. Ya, itu ada timbangan yang seperti itu. Tetapi kan tetap memiliki dua fungsi yang berbeda. Ya meskipun dua alat itu digabung tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya adalah statistik itu berperan untuk menyajikan data, gambar, grafik, tabel, diagram, dan lain-lain. Oh ya, grafik dan diagram itu memang beda ya. Grafik itu kalau menghasilkan garis-garis, ya, menghasilkan garis-garis atau menghubungkan titik-titik dengan itu grafik. Sedangkan diagram itu adalah dalam bentuk benda, dalam bentuk bukan garis ya, istilahnya dalam bentuk bukan garis. Jadi misalnya bentuk balok, bentuk 3 dimensi, 2 dimensi, bentuk gambar, ya gambar-gambar misalnya mewakili objek yang digambarkan itu diagram. Kemudian bentuk serabi yang kemarin juga kita pelajari itu adalah diagram. Ya, jadi kan ada yang pertanyakan apa sih bedanya grafik dengan diagram? Ya, diagram itu berupa garis-garis. Grafik itu berupa garis-garis atau titik-titik yang terhubungkan, dan diagram itu dalam bentuk gambar-gambar. Gambar-gambar itu bisa gambar balok, gambar 3 dimensi, 2 dimensi, ya, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah uji hipotesisnya. Ada alat uji hipotesis yang digunakan, misalnya tes. Di tes itu biasa disebut dengan student T, ya, student T itu ya. Tetapi yang penting fungsinya ya, kita tahu fungsinya adalah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi tiap
variabel bebas terhadap variabel terikat. Ya, jadi untuk mengukur yang mana di antara mana di antara variabel-variabel ini yang memiliki kontribusi yang kuat, gitu. Misalnya begini. Kita ingin mengetahui misalnya bagaimana pengaruh X1, X2, X3 terhadap Y. Katakanlah misalnya X1 itu adalah proses pembelajaran, yang kedua itu adalah caranya, yang ketiga itu adalah kurikulum, yang keempat itu adalah motivasi siswa, baru kemudian Y-nya itu adalah prestasi akademik mahasiswa. Itu kita bisa ukur seperti itu. Jadi kita ingin mengetahui antara X1, X3, X4 tadi yang mana yang paling besar pengaruhnya, yang paling dominan, ya, yang dapat meningkatkan prestasi. Ya. Karena dengan seperti itu, yang dominan ini kita bisa perbaiki terus, ya, kita bisa pacu. Tetapi yang kontribusinya kecil ini kita bisa tingkatkan, gitu. Jadi misalnya, misalnya begini, kita misalnya sekarang ini kan lagi masih pandemi gitu ya, baru kemudian kita kita proses belajarnya adalah dengan daring, ya. Nah, itu kita ukur seperti itu. Jadi mahasiswa bisa tadi tanya, dibuatkan misalnya kajian, misalnya seberapa besar, ya, pengaruh proses pembelajaran daring ini yang diukur dari itu tadi, ya, X2, S3, 4, proses pembelajaran selama pandemi gitu, mungkin bukan daring, ya. Jadi seberapa besar pengaruh proses belajar mengajar selama pandemi terhadap prestasi akademik siswa. Itu bisa kita teliti. X1-nya tadi adalah mungkin dari sisi prosesnya, kemudian yang kedua adalah cara pengajarannya, cara pengajaran dosen, ya. Kemudian ketiga adalah mungkin kurikulum, ya, kurikulum mungkin yang harus mengikuti format pembelajaran pandemi, dan yang bisa itu adalah motivasi mahasiswa. Jadi bisa saja bahwa X1 bagus, X2 bagus, tetapi yang paling tinggi adalah motivasi, gitu. Baru kemudian kita kaitkan dengan, seperti itu. Jadi banyak hal yang kita bisa lakukan. Nah, itu T-test. Nah, regresi juga seperti itu. Ketika saya bicara tentang pengaruh X terhadap Y, maka sesungguhnya kita ingin mengetahui kontribusi faktor X atau variabel X terhadap perubahan yang terjadi di variabel Y. Gitu. Kemudian korelasi itu berkaitan dengan pengujian untuk menilai apakah ada hubungan atau tidak. Kalau ada hubungan, maka atau seberapa lemah hubungan itu. Makanya korelasinya itu dinilai seperti itu, ya. Ada korelasi atau tidak ada korelasi? Nah, kalau ada korelasi, seberapa kuat korelasinya? Biasanya korelasi itu diukur dengan R dengan nilai antara -1 sampai dengan +1. Ya, kalau dia mendekati 1 plus atau plus itu berarti kan hubungannya atau korelasinya positif. Kalau mendekati minus berarti itu korelasinya negatif. Ada korelasi tetapi negatif. Ada korelasi tapi korelasinya positif. Korelasi positif itu adalah terjadi kalau X, jadi mungkin seperti ini, nah, ini korelasi positif itu begini.
positif ya. Kalau negatif itu dia begini. Itu ya. Nah, bagaimana kalau tidak ada korelasi, ada dua kemungkinan. Saya gambarkan dulu. Kalau tidak ada korelasi, ada dua kemungkinan. Kemungkinannya adalah dia begini atau dia begini. Nah, gitu. Ya, ini korelasi. Jadi yang di bawah ini positif, ini negatif, ini tidak ada korelasi. Ini tidak ada korelasi. Seperti itu. Ya. Karena misalnya kalau kita buat hubungan-hubungan dia begini kan. Jadi misalnya kan titiknya itu di sini. Ada titik misalnya di sini. Maka dia begini. Gitu. Nah, itu garis-garis ini kan tidak terbentuk oleh hanya satu titik ya. Tetapi dia terbentuk oleh banyak titik. Ya, misalnya ada titik di sini, ada titik di sini, ada titik di sini. Ya, di sekitaran ini sehingga dibuatlah begini. Nah, jadi ada titik-titik begitu dan kemudian kita lihat bentuknya dia adalah seperti misalnya arah panah ya menghadap ke sudut kiri atas. Kalau menghadap ke sudut itu berarti positif. Kalau dia sudut kanan atas positif, kalau sudut kanan bawah berarti dia negatif. Ini kan kita gambarkan ini kan seperti ini. Ini X, ini Y. Ya. Ini X, ini Y. Kenapa dia jadi dikatakan positif? Kenapa? Karena semakin bertambah X, maka semakin besar pula Y-nya. Kan begitu ya. Misalnya di sini tuh, ini ketemu di sini misalnya, ketemu di sini, ketemu di sini. Kenapa misalnya dikatakan ini negatif? Kenapa? Karena semakin tinggi E-nya, katakanlah di sini, itu, maka justru dia menurun, gitu. Dia menurun begini, gitu. Menurun. Jadi dia nanti polanya dia seperti ini nih. Jadi ada pada titik-titik ini. Itu untuk yang pertama dulu, saya clearkan. Nah, saya pindah pada yang berikutnya. Nah, analisis data di dalam bisa dilakukan non statistik dan statistik ya. Kita lewati ini. Saya lewati. Kita sudah belajar tentang ini. Belajar. Nah, sekarang hipotesis. Ini yang penting nih. Kita masuk di sini. Itu adalah pernyataan yang masih lemah tingkat kebenarannya sehingga masih harus diuji menggunakan teknik tertentu. Hipo itu terdiri di atas dua kata ya. Hipo itu terdiri atas dua kata. Yaitu hipo, okay, dan kemudian tesis ya. Nah, hipotesis. Hipo itu di hide hipo itu kenapa misalnya apa itu kuda Nil itu disebut dengan hipopotamus. Namanya hipopotamus itu ya. Dan ternyata itu artinya dia suka ke bawah menyelam. Dia suka dia hewan darat tetapi dia suka di bawah air. Gitu. Ya. Oke. Nah, sekarang hipotesis ya. Jadi hipotesis itu adalah biasa disebut dengan kesimpulan sementara, biasa pula disebut dengan apa itu ya yang bersifat sementara ya, maksudnya belum kesimpulan akhir. Artinya itu kan begini. Jadi ketika kita ingin
maka peneliti itu sudah seharusnya punya gambaran tentang masa depan penelitiannya. Gitu. Seorang seorang peneliti perlu melakukan penelitian, mengkaji dulu, membuat uraian-uraian, ya, membuat skematik terhadap keterkaitan antar berbagai hal. Dia harus punya gambaran dulu, gitu. Dia harus punya gambaran. Oh, kalau saya meneliti tentang ini, maka gambarannya seperti ini. Contoh misalnya tadi ya, kita ingin mengetahui apakah ada pengaruh proses belajar mengajar demi terhadap prestasi akademik mahasiswa LAN misalnya. Itu kita bisa lakukan. Kita bisa lakukan pengukuran, ya. Kita bisa melakukan pengujian untuk itu. Nah, asumsinya apa? Asumsinya adalah, kalau saya sih mengasumsikan bahwa tidak terjadi, bukan meningkat, bukan apa, tetapi yang ingin saya katakan bahwa antara pandemi dan tidak pandemi itu tidak ada pengaruhnya, gitu. Ya, tidak ada pengaruhnya. Artinya prestasinya akan tetap sama aja, gitu ya. Kenapa? Karena proses pembelajarannya kita melakukan penyesuaian. Nah, itu kan meskipun nah ini yang kadang sulit diukur. Apakah benar misalnya mahasiswa yang betul-betul mengikuti perkuliahan itu betul-betul fokus sama dengan ketika kita melakukan perkuliahan secara luring. Nah, gitu. Nah, oleh karena itu mungkin kesimpulan sementara yang kita lakukan adalah bahwa gitu. Ya, mungkin saya akan fokus mengatakan bahwa tidak ada pengaruh antara proses belajar mengajar selama pandemi terhadap peningkatan prestasi. Tidak ada terjadi peningkatan. Menurut saya sama aja. Aku mau luring atau mau daring itu akan menghasilkan. Kenapa? Karena prosesnya yang beda. Ya. Oke. Nah, seperti itu. Nah, hipotesis itu dirumuskan atau diturunkan, ya, berdasarkan teori dugaan pengkesan umum, kesimpulan yang masih sangat sementara. Jadi hipotesis itu bukan common sense. Hipotesis itu dibangun berdasarkan tadi disebut dengan derivasi teori. Misalnya begini, itu kan teori, ya, mata kuliah misalnya dalam mata kuliah manajemen sumber daya manusia, bahwa secara teori itu dikatakan bahwa jika ingin mendapatkan atau meningkatkan produktivitas pegawai, maka perbaiki sistem reward-nya. Itu umum, teori umum itu. Teori umum. Tetapi dalam kenyataannya kan, dalam kasus tertentu, kita dapat melihat bahwa ada orang atau ada pegawai yang sudah berlipat-lipat tingkat sistem reward yang dia terima, tetapi dalam kenyataannya produktivitasnya tidak ada berubah, gitu. Sama aja dengan sebelum dan setelahnya. Tetapi itu kan kasus per kasus. Kasus per kasus. Maka orang kemudian buat hipotesis. Apakah misalnya teori ini masih berlaku atau tidak? Nah, seperti itu. Jadi berdasarkan teori. Jadi bisa juga berdasarkan pada dugaan. Ya, dugaan atau persepsi yang kita bangun berdasarkan pada hasil pengalaman. Ya, yang berikutnya adalah berdasarkan pada pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain. Bisa juga muncul dari kesan umum. Dugaan kesan umum itu kurang lebih sama, ya. Kita misalnya dilihat realitas sosial ada dalam masyarakat. Kenapa misalnya kecenderungan masyarakat semakin individualistis? Itu kita bisa ukur. Kita bangun hipotesis. Apa yang membuat masyarakat misalnya semakin individualis? Apakah misalnya perilaku itu dipengaruhi oleh misalnya karena teknologi yang masuk sehingga orang kemudian lebih
banyak menempatkan diri sebagai pribadi-pribadi yang terpisah dari pribadi yang lain. Coba perhatikan sekarang, misalnya. Biasa kita berkumpul-kumpul dalam sebuah tempat gitu. Jauh sebelum adanya mungkin HP gitu. Kalau kita berkumpul seperti itu, kita ramai cerita gitu kan. Kita berkumpul misalnya, mungkin 50% diantaranya itu tidak melakukan aktivitas apa-apa, tidak ikut terlibat dalam pembicaraan, tetapi mereka justru menyendiri. Kenapa? Karena mereka menggunakan HP gitu. Nah itu kan seperti itu ya. Jadi itu, nah ini juga ada kesimpulan. Jadi kesimpulan sementara yang dibangun oleh seorang peneliti sebelum dia melakukan penelitian. Makanya biasa saya menguji mahasiswa yang menggunakan, terutama ya yang menggunakan statistik. Saya biasa tanya, apa yang muncul di pikiranmu dan hasil penelitian yang ingin kamu lakukan ini? Punya gambaran nggak tentang masa depan penelitian itu? Nah itulah yang disebut dengan ini. Sebenarnya adalah kita mulai merumuskan atau membangun hipotesis. Nah seperti itu. Jadi kemudian konsep lain, hipotesis ada jawaban, yang ini jawaban teoretik. Tadi kan jadi diturunkan dari teori, jadi jawaban teoretik atau yang bersifat deduktif dan bersifat sementara. Gitu kan. Deduktif itu kebalikan dari induktif ya. Induktif itu yang inferensial tadi. Deduktif itu induktif itu yang inferensial, itu artinya kita mengambil sampel. Sampel itu yang kita teliti, yang kita uji, tetapi target kita adalah populasi. Nah, sedangkan hipotesis itu kesan yang muncul dari populasi yang kita uji di sampel. Nah, itu yang dimaksud dengan deduktif. Nah, jadi kita kesannya umum, kesan umum yang muncul di populasi gitu, di populasi itu. Contoh tadi misalnya ketika kita misalnya di sebuah organisasi, misalnya kita misalnya mengetahui bahwa para pegawai di organisasi itu sudah mendapatkan sistem reward yang bagus, ya, sudah mendapatkan sistem reward yang bagus, tapi kok masih ada perilaku korupsi gitu kan? Nah, contoh misalnya di Kementerian Keuangan, khususnya misalnya di Direktorat Jenderal Pajak, itu sudah sistem rewardnya bagus sekali, itu berlipat-lipat itu ya, berlipat-lipat, supaya mereka tidak melakukan perilaku korupsi. Tetapi nampaknya atau nyatanya masih saja ada oknum-oknum yang muncul dan kemudian melakukan perilaku koruptif seperti itu. Nah, itu kesan yang muncul di populasi adalah bahwa ngapain diberikan reward, diperbaiki sistem remunerasi gajinya, tetapi nyatanya dia tetap melakukan korupsi. Nah, itu kan kemudian itu yang dilakukan secara deduktif. Jadi deduktif kita lihat dari kesan umum yang muncul, baru kemudian kita turunkan ke bawah dan berlaku untuk sampel. Jadi kesan yang muncul di populasi yang kemudian kita turunkan ke sampel. Kesan itulah yang kemudian kita terapkan di sampel, baru kemudian kita melakukan uji statistik. Nantinya setelah pengujian statistik itu, kita melakukan inferensi, mengembalikan ke populasi lagi gitu. Karena menguji kan, kita mau uji yang ada di populasi tadi ini, apakah benar yang di populasi ini berlaku seperti itu? Kita ambil sampel. Sampelnya ternyata tidak berlaku untuk populasi. Kenapa? Karena hipotesis yang kita bangun itu ditolak gitu. Seperti itu ya. Nah, konsep lain adalah hipotesis adalah pernyataan keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya menggunakan sama pengertiannya tadi ya. Jadi hipotesis adalah jawaban teoretik yang bersifat deduktif. Ya sama itu. Hipotesis adalah pernyataan keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya. Nah,
Jika pernyataan dibuat untuk menjelaskan nilai parameter populasi, jadi yang dijadikan sebagai acuan adalah populasi, maka disebut dengan hipotesis statistiknya. Jadi seperti itu. Jadi yang kita bangun hipotesis itu berlaku untuk populasi. Tetapi ketika kita melakukan pengujian hipotesisnya, maka yang kita uji adalah sampel. Jelas sampai di sini? Oke. Ya. Oke ya. Saya clearkan dulu. Apa sis? Nah, seperti tadi ya berasal dari teori ya, berasal dari kesan umum, berasal dari dugaan. Nah, makanya di sini bahwa hipotesis itu tidak jatuh dari langit secara tiba-tiba gitu. Jadi itu yang disebut dengan tadi yang saya sebut, jadi tidak dibangun berdasarkan pada common sense. Ya, harus betul-betul didasarkan pada situasinya tadi, apakah dari teori, kesan umum yang muncul di populasi. Ingat bahwa teori itu berlaku, teori yang kita turunkan bukan teori yang hanya khusus untuk sampel, tapi teori yang ada adalah untuk populasi, menguji populasi. Jadi tidak berlaku untuk yang spesifik tertentu, ya. Jadi yang kita turunkan adalah teori yang berlaku bersifat umum. Ya, kalau misalnya targetnya itu adalah memang kan nanti harus bisa dibedakan nih di antara misalnya pegawai misalnya di sektor publik dengan pegawai di sektor privat, gitu ya. Kenapa? Karena itu ada latar belakang yang membedakan itu. Pegawai di sektor publik itu, ya, pegawai di sektor publik itu memang relatif lebih apa ya istilahnya, tidak seperti misalnya di private. Kalau di private sector, misalnya di perusahaan-perusahaan itu tingkat ketergantungan seseorang itu pada pimpinannya itu sangat tinggi, ya sangat tinggi. Kenapa? Karena memang sistemnya kan dibangun seperti itu. Tetapi kalau misalnya di ASN itu tidak seperti itu, ya. Pimpinan boleh berganti, tapi belum tentu si ASN ini gampang atau mudah dipecat gitu. Nah, tidak seperti itu ya. Nah, itulah sebabnya nanti misalnya ketika kita melakukan kajian seperti itu harus bisa dilihat dari sisi background-nya. Kita tidak, memang teori boleh sama, tetapi ada hal-hal yang harus yang membedakan di antaranya. Nah, fungsi hipotesis merupakan kebenaran sementara yang perlu diuji kebenarannya. Oleh karena itu berfungsi sebagai kemungkinan untuk menguji kebenaran pada ini bolak-balik ya, bolak-balik itu pengertian itu kita ingin teori tentang manajemen sumber daya manusia tadi berlaku umum ya, berlaku atau bersifat general gitu. Bersifat general. Artinya itu berlaku di mana saja sebenarnya, ya, berlaku di mana saja. Tetapi kita tidak bisa mengambil kesimpulan yang sama terhadap lokus yang berbeda. Lokus itu adalah bisa dikatakan sebagai subjek, ya, subjek. Katakanlah misalnya tadi yang saya sebut dengan ASN dengan pegawai swasta gitu. Itu beda ya, beda. Kita tidak bisa mengatakan bahwa semua pegawai, apakah itu ASN ataupun pegawai swasta, untuk teori itu. Ya, tidak bisa. Ada hal-hal tertentu yang harus dibedakan antara keduanya. Kenapa? Karena itu kan beda, gitu. Beda ya. Nah, tetapi secara umum, pengujian hipotesis itu adalah untuk menguji
dari teori tadi. Apakah teori tadi itu masih berlaku atau tidak? Dengan catatan-catatan tertentu gitu ya. Ya, karena seperti tadi misalnya, kita bisa mengatakan bahwa teori itu berlaku di private sector, tetapi tidak begitu kena kalau di sektor publik gitu. Kalau di perusahaan menyelewengkan uang kecil saja itu bisa langsung dipecat gitu. Gitu. Tapi kalau di ASN itu tidak gampang gitu. Tidak gampang langsung dipecat orang. Prosedurnya ada tata caranya, panjang sekali urutannya gitu. Malah misalnya dikatakan bahwa nanti seseorang ASN itu bisa betul-betul diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya jika dia melakukan kejahatan dengan ancaman hukuman di atas itu. Nah, kalau dia hanya misalnya mencuri kertas, mencuri apa namanya dari kantornya gitu, ya mungkin hanya teguran-teguran lisan atau apa saja gitu, ya atau hanya diberikan penundaan pembayaran gaji atau tunjangan dan lain sebagainya. Kalau di perusahaan itu tidak ada ampun langsung gitu. Kenapa? Karena ya apa namanya budaya organisasinya beda gitu. Nah seperti itu. Jadi bisa digunakan untuk menguji teori, tapi itu dengan catatan-catatan seperti tadi. Ada yang berlaku di kelompok A, tapi tidak berlaku di kelompok B. Itulah sebabnya, misalnya kalau kita melakukan penelitian, itu tidak bisa dikatakan bahwa, apalagi misalnya kalau berakan pada wilayah misalnya ya, misalnya ingin menguji tentang daya beli masyarakat pedesaan dan perkotaan itu hanya ya tingkat daya beli perkotaan. Antar pulau juga begitu. Mungkin dikatakan tingkat daya beli masyarakat antara Pulau Jawa dan Pulau Papua atau di Papua sana itu beda. Ya, antara Jawa dengan luar Jawa itu sudah beda gitu. Tingkat daya beli masyarakat. Seperti itu. Jadi meskipun bisa digunakan untuk menguji sebuah teori, tetapi teorinya itu tidak bisa dijadikan sebagai acuan yang berlaku secara umum. Jika hipotesis sudah diuji dan dibuktikan kebenarannya, maka hipotesis tersebut dia menjadi teori. Nah, gitu ya. Dia menjadi teori. Jadi misalnya kalau saya melakukan pengujian hipotesis dan menemukan fakta baru sesuai dengan hipotesis yang saya bangun. Begini, saya menguji hipotesis kenapa? Karena saya tidak yakin bahwa teori itu masih berlaku. Kan begitu ceritanya ya. Artinya kita membangun teori, kenapa membangun hipotesis? Kenapa? Karena kita menganggap bahwa teori ini tidak berlaku untuk kondisi yang akan kita. Kalau sebuah teori masih sama dengan realitas yang ada dalam masyarakat, tidak perlu diuji. Ya, tidak perlu kita pikir repot macam-macam mau melakukan penelitian. Kita membangun membangunkan hipotesis. Kenapa? Karena kita yakin sebagai bahwa ada yang tidak sama dengan yang ada dalam teori. Nah, ketika kita sudah melakukan pengujian hipotesis dan membuktikan bahwa memang teori itu tidak lagi cocok dengan situasi yang ini, dan kemudian kita membuat kesimpulan, dan kesimpulan itu adalah teori yang kita bangun. Ya. Itu penjelasan berikutnya. Di sebuah hipotesis yang diturunkan, dari sebuah kemudian diuji kebenarannya, dan pada akhirnya memunculkan teori baru. Itu yang dimaksud. Oleh apa namanya?
kalau kita perhatikan, ya, kalau kita perhatikan itu antara S1, S2, S3, ya, antara S1, S2, S3 gitu. Kalau S1 dia lebih pada bukan ya. Dia dibatasi pada penggunaan teori. Dia gunakan teori, tetapi tidak menjudge teori itu. Ya, tidak memunculkan teori baru. Jadi hanya menggunakan teori, ya, baru menurunkan kesimpulan. Ya. Dia menggunakan teori baru kemudian sampai pada kesimpulan. Jadi dia tidak membantah teorinya. Bagaimana di tingkat master? Di tingkat master itu istilahnya adalah dia menguji teori. Apakah teori ini masih cocok atau tidak? Gitu ya. Jadi dia menguji teori, apakah teori ini cocok? Sudah sampai di situ. Tetapi kalau dia pada tingkat doktoral, dia membuat teori. Itulah sebabnya seorang orang yang di doktoral itu, ketika dia membuat asumsi, membangun asumsi, maka itu harus dibangun dari sekian temuan-temuan yang sudah ada sebelumnya. Harus ada temuan dari sebelumnya. Temuan ini, teorinya seperti ini. Gitu. Maka dia kemudian ingin masuk di situ. Dia ingin masuk. Ini sudah ditemukan. Ditemukan apa? Di sini saya ingin menguji gitu. Di sini saya ingin menguji. Apakah teori ini masih berlaku atau tidak? Ya, nah, kalau barulah kemudian dia menurunkannya ke dalam teori baru. Biasanya teori baru itu sudah dengan perbaikannya, jadi diperbaiki. Jadi teori yang lama itu dianggap, oh ini tidak bisa berlaku di sini, tidak bisa berlaku di sini, maka dia harus begini, harus begini. Itu adalah istilahnya kekurangan yang ada di teori sebelumnya. Jadi tidak serta-merta bahwa kemudian betul-betul dia memunculkan teori baru yang tidak persis sama dengan yang sebelumnya. Ingat, itu diturunkan dari teori yang sudah ada, baru kemudian membentuk teori baru. Nah itu. Jadi nanti misalnya anak-anakku semua ketika melakukan misalnya penulisan skripsi nanti, itu tidak perlu sampai pada menjudge sebuah teori. Oh ini sudah tidak jalan, ini teorinya sudah mati, ini sudah tidak laku, ini teori. Maka saya memunculkan teori baru seperti ini, oh itu terlalu jauh. Kita cukup menggunakan teori baru membuat kesimpulan berdasarkan teori itu dari lokus dan fokus yang kita kaji. Ingat, lokus itu adalah tempat kita melakukan penelitian, fokus itu adalah terkait dengan substansi apa yang kita teliti. Misalnya tadi tentang sistem reward, itu fokus. Lokusnya di mana? Oh, pegawai kantor, pegawai Pemda, atau pegawai kantor dinas pendidikan di kota Makassar, gitu. Itu lokus. Ya, itu lokus. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, kalau kita di sini, fungsi hipotesis menurut Nasution. Nasution itu siapa? Nasution itu salah seorang guru besar di IPB ya, IPB. Buku metode penelitian dan juga adalah statistik ya. Dia katakan untuk menguji kebenaran suatu teori tadi ya, apakah teori itu masih berlaku atau tidak, memberi gagasan suatu teori ya tadi ya. Jadi misalnya sebuah teori yang dianggap sudah tidak digunakan, maka dia bisa diberikan gagasan yang baru terhadap teori itu, bahwa teori ini bisa berjalan dengan catatan seperti ini. Gitu. Nah, juga dapat memperluas pengetahuan peneliti mengenai suatu gejala yang sedang dipelajari. Itu tadi ya, terkait dengan kesan-kesan umum yang kita turunkan ya, kesan umum yang kita turunkan dalam pengujian hipotesis. Sama dengan tadi pernyataan tentatif. Tentatif itu artinya sementara ya, yang merupakan dugaan mengenai apa saja yang sedang kita amati dalam usaha untuk memahaminya.
Nah, kemudian perumusan hipotesis. Rumus hipotesis sebenarnya sudah dapat dibaca dari uraian masalah, tujuan penelitian, kajian teoritik, dan rangka pikir sehingga rumusannya harus sejalan. Itulah sebabnya mengapa saya katakan tadi, ketika saya menguji proposal mahasiswa, pertanyaan yang harus dijawab mahasiswa itu adalah, you punya gambaran tidak tentang hasil penelitian ini seperti apa? Dia sudah harus punya gambaran, meskipun dia belum melakukan penelitiannya. Kenapa? Karena seorang mahasiswa ketika dia membuat proposal, dia sudah harus menjelaskan dulu apa masalahnya gitu. Masalah itu apa sebenarnya? Masalah itu adalah antara harapan dan kenyataan. Mestinya seperti ini, tetapi kok kenyataannya seperti ini. Tidak ada masalah gitu ya. Misalnya, kita mengatakan begini. Sekarang ini kan tidak lagi kan sistem semuanya serba digital, semuanya serba elektronik, sehingga face pelayanan publik itu semakin dihilangkan ya. Sekarang sudah misalnya di perbankan, pertemuan antara teller dengan nasabah itu semakin dibuat renggang gitu ya, supaya orang lebih banyak bertransaksi misalnya menggunakan atau secara digital, secara online gitu, atau misalnya menggunakan teknologi ATM misalnya dan lain sebagainya. Maka dibuatlah aturan-aturan ya bahwa transaksi nominal sekian itu harus dilakukan di ATM. Kalau tidak maka ada biaya transaksinya gitu. Dalam batas tertentu, tapi di atasnya itu silahkan mau di ATM atau mau transaksi melalui teller. Ya. Nah sekarang kalau misalnya Anda masuk di perbankan, sekarang ditambah lagi aturan itu. Bagi yang belum pernah divaksin tidak bisa masuk bank sekarang, terutama bank BNI gitu ya. Di bank BNI itu harus menunjukkan hasil scan QR code-nya yang sudah divaksin. Kalau tidak muncul itu enggak diizinkan masuk kantor bank. Terutama mungkin di BNI pusat ya. Itu sekarang yang berlaku ya. Sama ketika misalnya Anda mau nonton di XS1 ya. Sekarang di XS1 itu tidak ada ampun itu kalau tidak bisa menunjukkan hasil. Itu seperti itu ya. Nah, itu. Nah, jadi itu sudah harus bisa dilihat ya. Jadi seperti misalnya saya katakan tadi. Jadi harus muncul di permasalahan. Jadi permasalahan kan sudah ketahuan, sudah bisa apa sih yang jadi masalah. Baru kemudian masuk pada bagian berikutnya adalah di tujuan penelitian. Masuk di kajian teoritik. Bab 2 itu kajian teoritiknya, biasa disebut dengan tinjauan pustaka. Baru kemudian di akhir tinjauan pustaka itu ada kerangka pikir. Nah, berdasarkan pada 4 hal tadi itu, mulai dari masalah, tujuan, kemudian di kerangka pikir, barulah kemudian sampai pada pembahasan yang terkait dengan apa sih yang dapat Anda gambarkan, misalnya mahasiswa, apa yang dapat gambarkan ketika penelitiannya sudah dilakukan. Ini kira-kira seperti apa nih hasilnya? Ya, itu sudah bisa. Dan itu dapat memotivasi misalnya mahasiswa untuk ya saya gunakan itu untuk memotivasi mahasiswa untuk bisa mengetahui lebih awal hasil penelitiannya. Ya. Dengan demikian rumusan hipotesis menjadi petunjuk arah dalam rancangan penelitian, baik teknik pengumpulan data maupun pada tingkat analisis sampai pada kesimpulan. Oke, itu saya kira ya. Nah, perumusan hipotesis itu dinyatakan dalam bentuk kalimat deklaratif. Deklaratif itu pernyataannya dalam bentuk pernyataan. Ya, dalam bentuk pernyataan. Ada hubungan, tidak ada hubungan,
ada korelasi, tidak ada korelasi antara A dengan B. Itu pernyataan deklaratif ya. Ya. Melibatkan minimal 2 variabel, minimal. Artinya kita tidak bisa membangun sebuah hipotesis kalau bersifat univariat. Makanya itu di statistik deskriptif yang kita pelajari kemarin itu tidak ada analisis uji statistiknya di situ, ya. Kenapa? Karena di sana tidak ada pengujian hipotesis, tidak ada hipotesis yang kita bangun di situ. Ya. Rumusan hipotesis mengandung suatu prediksi. Prediksinya itu apa? Prediksinya itu misalnya kita mengatakan ada hubungan. Saya bangun asumsi ada hubungan, ada pengaruh, ya, ada pengaruh. Makanya itu yang nanti kita lihat ada yang disebut dengan apa istilahnya itu H1 dan H0, ya. Nanti kita lihat di belakangnya. Kemudian yang berikutnya rumusan hipotesis harus dapat diuji, testable. Artinya harus dapat diuji dari kalimat deklaratifnya itu sudah jelas kita mau nanti mengujinya dengan statistik uji apa. Kalau misalnya yang kita ingin kita uji R, nah, maka hipotesisnya adalah kita harus bangun dengan menggunakan bahasa korelasi. Ada hubungan, ya, ada hubungan. Kalau misalnya kita bisa tentukan arahnya, kita misalkan ada hubungan positif, gitu ya, ada hubungan positif antara sistem reward dengan produktivitas pegawai. Ada hubungannya, ada hubungan positif, ya. Kenapa? Karena ada hubungan negatif. Hubungan negatif itu adalah jika X naik maka Y turun. Contoh misalnya ada hubungan negatif antara semakin tingginya tarif pajak dengan penerimaan pajak, ya, atau dengan penerimaan dari sektor pajak, gitu. Asumsi begitu. Kenapa? Karena kita katakan begini, semakin tinggi tarif pajak, maka semakin banyak orang tidak mau bayar pajak. Berarti semakin rendah atau semakin sedikit penerimaan. Itu hubungan negatif itu, ya, hubungan negatif. Makanya biasanya dikatakan kalau mau meningkatkan penerimaan pajak, jangan naikkan tarifnya. Tapi di sebagian orang mengatakan kalau naik tarifnya itu kan berarti jumlah yang dipajak atau jumlah pajak yang diterima akan semakin besar. Ya, itu kalau semua orang kemudian berpikir mau bayar pajak, gitu. Tapi bagaimana kalau tiba-tiba dinaikkan tarifnya seperti itu? Banyak orang kemudian mau menghindar untuk tidak mau bayar pajak, gitu. Memang sih dalam ilmu perpajakan itu ada memang yang dikatakan ada fungsi-fungsi pajak memang yang ditujukan supaya orang tidak perlu membayar pajak. Contoh misalnya minuman keras itu dikenakan pajak yang keras. Nah, itu dibuat seperti itu. Mobil mewah dengan standar tertentu itu dibuat pajaknya tinggi. Supaya apa? Supaya tidak banyak orang yang punya mobil mewah. Kenapa? Karena kalau terjadi seperti itu, makin mudah orang dapat mobil mewah, maka kesenjangan sosial ekonomi masyarakat akan semakin lebar. Itu yang tidak diinginkan. Nanti terjadi kecemburuan sosial, gitu ya, yang tinggi di antara masyarakat. Tentu hanya berlaku untuk orang-orang yang betul-betul tingkat kekayaannya tinggi, banyak uangnya, gitu ya. Masyarakat yang di bawah ini pasti memahami, wah, ngapain saya pusingin itu, memang banyak uangnya kok, gitu. Tapi kalau dia merasa, loh, saya cuma sedikit beda kok dengan dia, kenapa dia bisa pakai mobil mewah, gitu ya.
Itu kenapa? Karena harga mobil mewah murah. Maka itu ya. Jadi itu ya. Jadi kembali lagi ke sini bahwa harus dalam bentuk pernyataan deklaratif, minimal 2 variabel, mengandung prediksi. Prediksinya tadi itu ya harus jelas itu arah hubungannya kita sudah bisa prediksi. Kemudian harus dapat diuji, ya. Itu harus dapat diuji, itu artinya berarti dia testable. Oke, nah seperti itu. Ini. Oke, sip. Oke, sip ya. Oke. Thank you, sir. Oke. Bagaimana langkah-langkah di dalam pengujian hipotesis? Yang pertama adalah kita membuat asumsi dulu. Asumsi yang itu kondisi apa yang dapat diterima oleh peneliti. Asumsinya itu seperti tadi. Kita turunkan berdasarkan pada kesan umum yang muncul di populasi ya, berdasarkan pada teori. Apakah teori ini memang secara ini masih dapat digunakan? Ya. Barulah kemudian kita menentukan uji statistiknya, nanti ini kita pelajari ya setelah uji hipotesis ini. Kemudian memilih suatu tingkat signifikansi. Nah, tingkat signifikansi ini adalah biasa disebut dengan alfa ya. Jadi gambarannya itu seperti ini. Ya, jadi tingkat signifikansi ini biasa kita berikan alfa gitu. Jadi alfa. Kan ada nanti beta ya. Beta begini. Tetapi ini alfa. Nah, alfa ini itu dinyatakan dalam persentase. Ya. Itu dalam persentase. Dalam bahasa ya, dalam istilah statistik itu alfa itu sebenarnya mengacu pada tingkat tingkat kepercayaan ya, tingkat kepercayaannya biasa disebut dengan level of confidence atau confidence levelnya, tingkat kepercayaannya gitu. Artinya begini, kalau alfanya 5% misalnya, 5%, ya, misalnya tingkat signifikansinya 5%, ini berarti bahwa seorang peneliti mentoleransi tingkat kesalahan itu maksimal 5% ini. 5%. Jadi maksimal 5% dia toleransi. Saya ulang. Jika seorang peneliti menentukan tingkat signifikansi atau alfanya 5%, maka dia menetapkan bahwa batas toleransinya, ya, batas toleransi itu adalah 5%. Toleransi apa? Adalah toleransi kesalahan. Jadi dia membatasi di situ bahwa saya membatasi diri bahwa kalau toh terjadi kesalahan dalam perhitungan itu maksimal 5%. Itu berarti juga sebaliknya bahwa peneliti mencanangkan atau berniat gitu bahwa apapun yang dilakukan dalam pengujian statistik, maka dia sangat percaya bahwa 95% apa yang dilakukannya itu adalah benar. Jadi dia membatasi bahwa signifikansi itu adalah batas toleransi atau batas kesalahan yang dilakukan, ya. Jadi errornya, nanti kata error ya. Jadi
estimnya itu maksimal adalah 5%. Maksimal 5%. Nah, terkait dengan hal ini, maka batas toleransi atau tingkat signifikansi yang paling tinggi, bukan yang paling tinggi ya, yang paling rendah itu adalah 1%. Ya, signifikansinya ya. Alfanya itu paling rendah 1%. Itu artinya dia sangat yakin bahwa 90% hasil penelitian dan hasil pengolahan datanya adalah benar 99%. Dia hanya mentoleransi 1%. Tapi peneliti yang bijak, dia tidak akan melakukan itu. Kenapa? Karena pertama itu kadang sulit dicapai. Kadang sulit dicapai. 1% itu kadang sulit dicapai. Kita kan nanti akan membandingkan antara H0 dan H1 ya. H0 dan H1. Kadang itu sulit untuk didapat itu. Ya. Didapat itu. Susah kita membuktikan bahwa yang ini benar. Ya. Kalau dia H1, kemungkinan besar dia adalah H0. Kecuali kalau minggu lalu saya juga sudah jelaskan tentang tingkat homogenitas dan heterogenitas. Kalau tingkat homogenitas hasilnya tinggi, maka dia seorang peneliti berani menyatakan dia 1%. Gitu. Tapi kalau tingkat populasinya terlalu heterogen, dia tidak berani 5%. Dia tidak berani, jangankan 1%, mungkin 5% saja dia tidak berani. Mungkin dia akan menurunkan batas toleransinya, menaikkan batas toleransinya menjadi 10%. Mungkin dia akan sampai 10% gitu. Kenapa? Karena kalau seperti itu maka semakin banyak sampel yang harus diambil untuk mencapai hasil ini, itu semakin banyak sampel. Biasanya orang supaya tidak banyak sampel maka dia perbesar persennya di sini. Supaya tidak banyak sampel dia perbesar persentasinya. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah menghitung harga uji statistik. Hitung harga uji. Harga uji statistik itu sebenarnya itu adalah menghitung statistik dari uji statistik yang kita gunakan. Misalnya chi-square. Biasanya kita sebut dengan chi-square hitung. Ini diperoleh dari hasil perhitungan. Misalnya, R ini korelasi. R-nya berapa? Ini dimana dengan menggunakan rumus statistik untuk menghitung besarannya ini, hasil perhitungannya. Ya, misalnya uji F, berapa besarnya F-nya ya. F. Kemudian ada yang disebut tadi dengan t-test. T-testnya berapa? Maksud di sini adalah T hitungnya. T hitung, F hitung, R hitung. Baru kemudian setelah itu kita akan sampai pada keputusan menerima atau menolak. Yang diuji sebenarnya itu adalah H0. Ingat H0 tadi diturunkan dari teori. Yang kita uji kan teorinya. Itu. Yang kita kan tadi uji teorinya. Ya. Saya jelaskan lebih lanjutnya. Oke, saya minum dulu ya. Pertimbangan dalam ini sudah tadi ya, pertimbangan
Ada dua tipe hipotesis. Yang pertama adalah hipotesis yang merupakan korelatif, yaitu pernyataan tentang ada atau tidaknya hubungan antar dua variabel. Saya jelaskan tadi ya. Ada yang bersifat komparatif, bandingkan antara dua variabel. Jadi kan begini, kalau uji korelatif ya, apakah ada hubungan antara sistem reward dengan produktivitas pegawai? Itu ya, itu. Nah, asumsi yang kita bangun sebenarnya ada, kita kan ingin tadi, kita seorang peneliti itu tidak langsung tidak langsung mengejas sebuah teori bahwa itu tidak, ini teorinya sudah tidak berlaku. Pun tidak bisa begitu. Ya, seorang peneliti harus bijak dalam menggunakan teori. Ya, dia harus bijak dalam menggunakan teori. Makanya dia membangun teori. Ya, dia membangun hipotesis. Dia tetap yakin bahwa ada hubungan. Artinya dia tetap berpandangan bahwa teorinya masih berlaku. Dia menyatakan ada hubungan. Tapi kalau misalnya karena kan begini, kalau kondisinya masih sesuai dengan teori, seperti yang saya katakan tadi, ngapain dilakukan penelitian? Orang berasumsi membangun teori, karena dia melihat kayaknya ada yang salah dengan teorinya. Kayaknya ada yang tidak sesuai, bukan salah, ada yang tidak sesuai dengan teorinya. Tetapi dia tetap berpikiran positif, ada hubungan. Maka dia membangun itu hipotesis peneliti. Barulah kemudian nanti tangannya. Ini itu apa? Tantangannya itu adalah yang disebut dengan H0 dan H1. Demikian pula nanti di hipotesis yang bersifat komparatif. Ya. Yang bersifat komparatif. Komparatif itu membandingkan antara satu variabel dengan variabel yang lain, antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Ada perbedaan antara ada perbedaan ya. Misalnya kita ingin, kan tadi teori tentang SDM tadi kan bisa berlaku untuk semua organisasi. Tetapi ada perbedaan yang kita lihat. Loh, ini kan sama-sama SN, sama-sama hubungan langsung dengan masyarakat. Tapi kenapa ada satu unit tingkat perilaku koruptifnya tinggi, tapi tidak gitu. Jadi membandingkan dua kelompok. Ya, jadi itu ya. Jadi hipotesisnya dibangun bahwa ada perbedaan. Kalau yang di atas tadi ada hubungan. Ini dia. Jadi ada dua tipe hipotesis. Kalau di sini kan tadi bentuk hipotesisnya, arah hipotesisnya ya. Kalau di sini adalah rumusan hipotesis yang dibangun. Ada yang disebut dengan hipotesis nihil atau hipotesis nol, dan ada hipotesis alternatif. Nah, hipotesis alternatif ini, coba perhatikan ya. Nah, ini biasa disebut dengan H0. Biasa kita H besar dan 0 kecil gitu ya. Kemudian ada HA. HA biasanya kita gunakan huruf kecil ya. Biasa pula kita gunakan begini sama dengan H1. Ya. Kan angka, ini huruf, gitu kan? Nah, kalau di sini dua-duanya angka, ini juga angka. Penting untuk dipahami bahwa hipotesis alternatif ini hipotesis peneliti. Ya, ini hipotesis peneliti ini.
Jadi peneliti menggunakan atau membangun hipotesis ini berdasarkan pada teori yang dia bangun. Itulah sebabnya di sini dikatakan, coba perhatikannya, coba perhatikan, hipotesis itu hipotesis yang menyatakan tidak adanya. Dia selalu dimulai dengan kata tidak. Ya. Sedangkan di sini dinyatakan dengan ada. Ya, saya hapus dulu yang di sini dengan kata tidak ada. Ya, gitu. Jadi itu ciri yang melekat ya. Jadi hipotesis analisis selalu menyatakan tidak ada. Tidak ada hubungan antara dua variabel atau lebih, atau tidak adanya perbedaan antara dua variabel atau lebih. Kalau hasil penelitian menunjukkan, nol diterima, tidak ada hubungan. Hubungan seperti apa? Contoh seperti misalnya tadi yang saya katakan. X-nya ini adalah sistem reward. Ya, ini adalah sistem reward. Oke. Sistem reward. Kemudian dianya apa? Produktivitas. Oke, produktivitas ini. X dengan E, Dia bangun mengatakan bahwa semakin baik sistem rewardnya, maka produktivitas semakin tinggi. Itu teorinya gitu. Seorang melihat fenomena ada kejanggalan di situ, tetapi seperti yang saya katakan tadi, dia tetap percaya, dia tetap berpraduga lebih awal bahwa teorinya masih berlaku gitu. Teorinya masih berlaku. Maka dia membangun hipotesis bahwa ada hubungan, tetap ada hubungan. Ya. Tentangan atau sebaliknya, hipotesis menyatakan tidak ada hubungan. Nah, kalau misalnya hasil menunjukkan bahwa ada R di sini, yang besar, ya, jadi buktikan R dan R-nya besar, kemudian hipotesis ini yang benar, maka ini salah. Kenapa salah? Karena ternyata bahwa dugaan awalnya mengatakannya ada yang berbeda, atau hasilnya berbeda, maka di sini kemudian yang dianggap sebagai sebuah kebenaran. Ini dianggap ini tidak berlaku lagi. Yang tidak berlaku lagi. Berarti dia mengatakan bahwa teori yang dibangunnya atau digunakan sebelumnya itu apalagi fenomena atau realitas sosial yang ada di dalam, katakan misalnya di dalam perusahaan tadi atau di dalam organisasi tadi. Tidak seperti dengan realita. Dan itu kan masalah yang dibangun dari awal. Ya. Yang nanti kita uji. Jadi yang kita uji itu adalah apakah misalnya dari hasilkan itu akan menjawab ya. Menolak atau menerima ini yang di atas H0. Sedikit lagi ya. Sedikit lagi. Ada juga yang 3 tingkat, nantilah hari ini jenis hipotesis. Nah, yang hipotesis itu yang tadi ya. Jadi hipotesis penelitian atau hipotesa kerja, kemudian hipotesa ya. Nah, ini hipotesis statistik. Bentar saya akan
sampai dulu di sini ya. Nah, jadi klasifikasi hipotesis ada hipotesis diturunkan dan ada hipotesis yang dinyatakan ya. Kalau hipotesis yang diturunkan itu yang bersifat deduktif tadi yang saya sebut. Deduktif itu artinya kita turunkan dari teori. Itu deduktif ya. Ada deduktif, ada induktif ya. Ada induktif, kemudian ada hipotesis yang dinyatakan itu hipotesis penelitian dan ada hipotesis statistik. Silakan dibaca ini di mana punya. Kalau deduktif tadi itu kan yang saya katakan, kita lihat dulu dari kecenderungan umum yang terjadi di populasi. Tetapi kalau yang induktif itu kita ingin pada kelompok kasus tertentu ya. Jadi ada situasi atau hasil observasi pada kelompok tertentu di mana kelompok ini sebenarnya adalah merupakan bagian dari populasi. Jadi kita melakukan merumuskan hipotesisnya secara kemudian ada yang disebut dengan hipotesis yang di sini penelitian di sini seperti yang saya katakan tadi ada yang dalam bentuk pernyataan deklaratif dan ada yang direksional ya. Dan hipotesis statistik nanti kita lihat di sini ada yang dalam bentuk apa namanya ini hipotesis nol dan ada hipotesis yang alternatif. Begitu ya. Oke. Nah, ini ada yang direksionalnya. Jadi ini hipotesis yang direksional dan ada yang non direksionalnya. Misalnya yang direksional itu yang langsung ya, maksudnya langsung itu ya. Jadi kenaikan harga BBM maka menyebabkan pertambahan jumlah penduduk miskin. Itu yang langsung ya. Jadi kenaikan harga BBM dapat menyebabkan tingkat daya beli masyarakat menjadi semakin rendah. Ketika tingkat daya beli masyarakat menjadi rendah, maka dapat dikategorikan bahwa jumlah penduduk menjadi semakin besar, gitu kan? Peningkatan belanja modal dalam APBD akan memperbaiki tingkat pendapatan masyarakat. Belanja modal itu misalnya dalam bentuk seperti misalnya memperbaiki pelayanan umum, ya, memperbaiki atau memperbanyak peralatan-peralatan yang digunakan untuk pelayanan umum. Misalnya membangun misalnya sarana prasarana yang memudahkan masyarakat misalnya untuk berjualan, gitu. Itu yang digunakan misalnya dalam APBD. Membangun gedung-gedung misalnya yang bisa digunakan mempermudah pelayanan, mendekatkan pelayanan pada masyarakat. Itu kan memperbaiki tingkat pendapatan masyarakat. Kenapa? Karena semakin dekat tingkat pelayanannya, maka semakin mudah masyarakat menjangkau. Maka semakin sedikit pula biaya yang dikeluarkan untuk transport. Berikutnya adalah misalnya pemberian remunerasi kepada PNS akan meningkatkan kinerja, itu yang saya bahasakan tadi. Memperbaiki sistem reward akan meningkatkan produktivitas, ya toh? Oke, nanti dibaca saja ya. Ini H0 dan HA ya.
dan HA, H0 dan H1. Nah, ini cara merumuskan hipotesis. Ya, saya kira sudah cukup tadi apa yang saya jelaskan ya. Ini ya ini hanya untuk sebenarnya untuk mengetahui apa output ya, apa akibat yang bisa muncul kalau kita merumuskan benar dan hipotesis salah dan menerima dan menolak hipotesis ya. Nah, ini proses nanti. Oke, saya kira seperti itu untuk kuliah kita hari ini. Saya tidak sempat lagi bahas untuk uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik nanti kita bahas di pertemuan berikutnya ya, setelah UTS. Ntar saya cek dulu absensinya. Oke. Oke, sebentar saya pakai headset dulu ya. Iya, Pak. Sekarang lagi hujan jadi tidak terlalu dengar ya. Iya, Pak, hujan keras nih, Pak. Iya, Pak, iya. Oke, di room sekarang ini ada berapa ini? 26 ya. Di kelas 7. Berarti ada 2 yang tidak hadir ya. Oke, silakan di unmute semua dulu. Saya ingin absen satu-satu ya. Oke, Muhammad Faisal ada? Iya, Pak, siap. Yuk, Rifki? Nggak ada itu, Pak. Nggak ada. Maksudnya Anda ada gimana? Keluar, Pak. Keluar, Pak, mengundurkan diri, Pak. Oh gitu, oke. Nurul? Hadir, Pak. Nasari? Hadir, Pak. Fadila? Hadir, Pak. Devi? Hadir, Pak. Muhammad Bagus Nugroho? Hadir, Pak. Ray? Hadir, Pak. Andi Septianto? Hadir, Pak. Ini Andi Septianto kayak orang mengantuk nih. Tidak, Pak. Oh tidak, oke. Wanda Sri Rahma? Hadir, Pak. Ani? Hadir, Pak. Mengundurkan diri. Karena tinggal 2 orang yang saya mau deteksi. Sama Kila, Pak. Hah? Siti Kila. Ya, Kila juga keluar. Yang ini ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Berarti karena tadi di room ini ada di LAN ya, ada di LAN itu juga dalam room kita. Oke. Jam 9 ya.
Jadi misalnya tadi ya perumusan dan apa tadi judulnya ya, konsep dan perumusannya, basisnya. Minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.